Ayuhan nas, usikum wa nafsiya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dan pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada diri saya sendiri khususnya dan umumnya kepada jamaah semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meraba diri dan hati kita masing-masing. Sudahkah keduanya kita tata sedemikian rupa hingga menambah nilai ketakwaan kita kepadanya? Hati ini harus selalu kita jaga. Jangan sampai rusak terkena penyakit yang merusak jiwa dan keimanan kita berupa maksiat yang terus kita lakukan. Karena kemaksiatan kecil yang terus dibiarkan dan dilakukan akan membuat hati menjadi hitam dan keras. Dan bila terasa diri ini banyak dosa, segeralah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bersegeralah melaksanakan hal-hal yang disukainya sebagai tebusan atas kesalahan-kesalahan kita, agar kita menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kesucian dalam jiwa, raga dan hati kita untuk terus melakukan ketaatan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dalam suatu konferensi kedokteran beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu di Kairo, ada dokter namanya Dr. Ahmad Al-Qadli, ahli penyakit jantung dan direktur Lembaga Pendidikan dan Penelitian Kedokteran Islam di Amerika, menyatakan bahwa mendengarkan atau membaca Al-Quran mampu menimbulkan ketenangan jiwa yang menyebabkan peningkatan daya imunitas tubuh melawan serangan penyakit. Kesimpulan tersebut disampaikan dalam konferensi tersebut setelah mengadakan riset lapangan terhadap 210 pasien sukarela selama 48 kali pengobatan yang dibarengi dengan membaca Al-Quran atau memperdengarkannya. Ternyata 77% dari sampel acak yang terdiri dari muslim dan non-muslim menampakkan adanya gejala pengenduran syaraf yang tegang dan selanjutnya menimbulkan ketenangan jiwa. Semua gejala tadi direkam dengan alat pendeteksi elektronik yang dilengkapi dengan komputer untuk mengukur setiap perubahan yang terjadi dalam tubuh selama pengobatan. Menurut Al-Qadli, berkurangnya ketegangan syaraf ini mampu mengaktifkan dan meningkatkan daya imunitas tubuh dan memperoleh proses kesembuhan pasien. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita perhatikan salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tiadalah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid, membaca kitabullah Al-Quran dan mempelajarinya kecuali akan dikelilingi malaikat, dianugerahi ketenangan, diliputi rahmat, dan disebut-sebut Allah di hadapan makhluk yang dekat kepadanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Nabi di atas menyebutkan bahwa orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran minimal akan mendapat 4 keutamaan. Yang pertama, para malaikat akan mengelilingi orang-orang yang sedang membaca Al-Quran. Maksudnya ikut mendengarkan bacaan mereka, menyalami dan memelihara mereka dari berbagai bala dan musibah. Yang kedua, orang-orang yang membaca atau mendengarkan Al-Quran akan dianugerahi ketenangan jiwa. Maksudnya ia akan berhati bersih berkat cahaya Al-Quran, hilang rasa kebimbangan dan kegundahan jiwanya, kemudian dilimpahi nur ilahi dalam hatinya. Ketenangan jiwa inilah yang membawa dirinya taat kepada Allah sehingga menjadi sehat jasmani dan ruhaninya. Allah menegaskan dalam firman-Nya Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28, alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Orang-orang beriman, hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah atau zikrullah, hati menjadi tenang. Membaca Al-Quran termasuk juga di dalamnya adalah zikir. Kemudian yang ketiga, membaca dan mendengar Al-Quran akan mendapat limpahan rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menyatakan hal ini dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik
dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Kemudian yang keempat, orang yang mempelajari Al-Quran akan disebut-sebut Allah di kalangan para malaikat. Sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era globalisasi saat ini, kita dapati banyak manusia yang terserang penyakit. Mungkin ada yang kelabilan jiwa seperti depresi, skizofrenia, stres, dan penyakit guncangan jiwa lainnya. Hasil penelitian selama ini menunjukkan bahwa di Indonesia orang yang terserang stres mencapai 20% dari seluruh penduduk, kendati pun jumlah ini tidak separah di negara Inggris mencapai 25% dan di Amerika yang mencapai sampai 35%. Namun cukup memprihatinkan dan nampaknya semakin meningkat jumlahnya sehingga telah dicanangkan penambahan beberapa rumah sakit jiwa di beberapa kota. Gejala meningkatnya jumlah manusia yang terserang guncangan jiwa ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain persaingan ketat di bidang materi, tensi ekonomi yang semakin berat, dan jauhnya mayoritas manusia dari manhaj ilahi. Yang disebut terakhir ini nampaknya penyebab paling dominan. Allah telah menegaskan hal tersebut dalam Al-Quran surat Thaha ayat ke-124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Penghidupan yang sempit inilah yang menimbulkan berbagai tingkatan stres manusia. Fadilah membaca Al-Quran sangatlah besar. Orang yang belajar dan mengerjakannya di golongan dalam kelompok orang-orang yang terbaik kualitas Islamnya. Membacanya memperoleh pahala yang besar dari Allah. Setiap huruf mendapat satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para pembaca di hari kiamat nanti. Dan yang jelas, setelah dibuktikan secara ilmiah, membaca atau mendengarkan Al-Quran mampu menurunkan ketegangan jiwa, menimbulkan ketenangan, dan selanjutnya akan menambah daya imunitas tubuh kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berzikir dan membaca Al-Quran begitu banyak faedahnya, tak terkecuali untuk kesehatan jiwa yang selanjutnya akan terhindar dari stres. Alangkah baiknya jika kita mengalokasikan waktu khusus untuk berzikir dan membaca atau merenungi Al-Quran. Namun bila memang sangat sulit, kita bisa memberdayakan waktu luang yang sering kali ada namun belum terlalu maksimal diberdayakan. Ketika kita sedang terjebak, mungkin kalau sedang di rumah dalam kemacetan ataupun sambil menunggu di dalam antrian, sebaiknya kita mengisi waktu dengan zikir ataupun mendengarkan ayat-ayat Al-Quran daripada harus melamun tidak karuan atau mendengarkan yang lainnya tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita, sehingga optimal dalam melaksanakan berbagai aktivitas dalam rangka penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jadala bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul